dari pembelajaran yang mau dilakukan di Selasa depan di kelas 12 IPA 8 ya. Nah, tujuan pembelajaran yang mau dicapainya dalam pembelajaran tersebut seperti apa? Ada menangkap makna dari teks bentuk news item untuk berita. Iya. Nah, untuk mencapai kemampuan tersebut ada materi prasyarat nggak yang harus dikuasai oleh siswa? Ada. Seperti apa tuh? Mereka harus mengerti dulu tenses untuk simple past. Kemudian mereka juga harus tahu tentang waktu, waktu seperti yesterday, a long time ago. Jadi tentang simple past, semuanya tentang simple past yang terjadi pada masa lampau. Ya. Nah, artinya di situ kan ada kemampuan awal yang harus dikuasai siswa ya. Nah, berdasarkan kemampuan awal tersebut, kira-kira semua siswa di kelas tersebut kemampuan awalnya sama atau berbeda-beda? Kemampuan awalnya pasti berbeda, tapi belum ada tes yang saya lakukan. Kalau kelas 10 kan sudah ada diagnostik, kalau kelas 12 belum ada. Sehingga hanya pemantauan saya dan juga hasil obrolan saya dengan kelas 11, dengan guru kelas 11. Maka kalau di 12 IPA 8 itu ya sekitar 30% itu kemampuan dasar untuk menguasai news item itu sekitar 30-40%, Pak. Jadi berdasarkan data atau informasi yang disampaikan oleh guru kelas 11 sekaitan dengan materi news item yang mau dibahas, yang sudah punya kemampuan dasar yang dibutuhkan itu sekitar 30% ya? 30-40%. Artinya 60-70% siswa itu kemampuan awalnya di bawah itu ya? Iya. Di bawah itu. Artinya start awal mereka belajar, kemampuan awal mereka belajar beda ya? Beda. Nah, kemudian kalau dilihat dari minat bacanya seperti apa? Dari minat bacanya, karena memang saya tidak pernah, kalau kan membaca bahasa Inggris ya Pak ya, jadi belum pernah memberikan tes yang tersendiri untuk itu dan juga kuesioner tentang itu. Jadi menurut saya beragam sih Pak kalau bahasa Inggris itu. Beragam ya? Iya. Minat bacanya berbeda, berarti kemampuan membacanya juga beda-beda ya? Iya, betul Pak. Berarti dua hal tadi sudah berbeda. Yang pertama tadi kemampuan prasyaratnya berbeda, kemudian kemampuan membaca atau minat bacanya juga berbeda ya? Iya, Pak. Nah, kalau dari sisi gaya belajar anaknya seperti apa? Gaya belajar anak sekitar ada beberapa orang yang berbeda dengan yang lain. Kalau yang lain kan lebih bersifat diam. Kalau ada beberapa orang yang tidak bisa diam di 12 IPA 8 ini. Tapi karena mereka kebanyakan anak IPA itu memang gayanya mereka lebih, walaupun banyak gerak dan sebagainya, tapi mereka lebih bisa disiplin lah untuk menerima pelajaran. Artinya yang kalau dipilah misalnya, secara teori kan ada gaya belajar itu yang auditif, visual dengan kinestetik. Nah, seperti apa tuh di kondisi di kelas? Kalau kinestetik mungkin ada beberapa orang ya Pak ya, yang kinestetik. Kalau audio kebanyakan audio kalau saya lihat gitu. Auditif. Kemudian kalau yang visual kira-kira? Kalau yang visual saya tidak bisa dengan pasti menceritakan. Tapi minimal sudah ada dua hal yang berbeda ya. Tadi yang saya lihat ada sekian orang kebutuhan belajarnya kinestetik, banyak orang tuh kebutuhan belajarnya untuk kebutuhan belajar auditif ya. Nah, berarti sudah punya 3 data awal ya, walaupun secara garis besar tadi ya. Dari kemampuan awal prasyarat berbeda, dari minat baca atau kemampuan membacanya berbeda, kemudian juga dari gaya belajarnya juga berbeda ya. Nah, menyikapi perbedaan itu gitu kan, satu tuntutan kita mengajar sekarang bahwa kita itu harus mengajar sesuai dengan kebutuhan belajar anak ya. Iya, betul Pak. Dan salah satu tawaran yang disarankan saat ini untuk memenuhi kebutuhan belajar yang berbeda itu, mau tidak mau kita menggunakan pendekatan pembelajaran atau strategi pembelajaran dengan
pendekatan atau strategi pembelajaran yang berdiferensiasi ya, Ya. yang memfasilitasi berbagai kebutuhan anak yang berbeda itu. Nah, alternatifnya ketika kita ketemu tadi misalnya kemampuan awalnya berbeda, kemampuan membacanya berbeda, pembelajaran berdiferensiasi seperti apa yang mau kita lakukan? Saya lebih nanti kalau yang anak kinestetik berarti saya harus menciptakan suatu pembelajaran nanti yang melibatkan mereka secara fisik untuk bergerak. Kemudian kalau yang audio lebih mereka pendengar yang baik, karena kebanyakan di 12 IPA 8 ini pendengar yang baik. Jadi berarti nanti saya akan juga memperlihatkan mungkin video dan sebagainya. Ya. Kemudian untuk yang terakhir yang visual nanti karena nanti ada bentuknya teks, jadi mereka juga bisa juga akan masukkan kalau yang visual ada gambar, mungkin ada sedikit gambaran bagi mereka apa yang akan dipelajari. Oke, itu memfasilitasi perbedaan gaya belajar anaknya ya. Kalau untuk memfasilitasi perbedaan kemampuan awalnya? Nah, kalau untuk perbedaan awal kemampuan saya lebih cenderung ke vocabulary-nya yang akan saya garap. Berarti nanti vocabulary-nya akan lebih, kalau yang anak kemampuannya vocabulary-nya rendah berarti akan disiapkan dengan kosakata yang mereka butuhkan, dengan memberikan artinya ada di bawah gitu supaya mereka lebih cepat. Kalau yang sudah sedang mungkin mereka bisa mencari dan sebagainya. Kalau yang sudah tahu itu mereka akan diberikan teks yang berbeda dengan yang lainnya gitu Pak, sesuai dengan kemampuan mereka. Oke. Tapi dengan tujuan pembelajaran yang dicapainya sebetulnya mencapai tujuan yang sama ya. Ya, karena kan kalau misalnya di bahasa Inggris kan kemampuan beda-beda itu biasanya dari tingkat vocabulary yang tingkatannya dari rendah, sukar, sedang gitu ada sebenarnya. Iya. Dan itu nanti yang akan difasilitasi dengan berbeda di dalam kelas ya. Iya. Nah, untuk rencana asesmen formatifnya atau tes formatifnya, karena kita juga kan harus mengukur ya proses pembelajaran yang kita lakukan tuh seperti apa. Kemudian capaian anaknya dalam proses itu seperti apa. Artinya kita kan perlu melakukan penilaian atau asesmen formatifnya. Rencana asesmen formatifnya seperti apa, Bu? Saya akan buat nanti bentuknya benar salah saja Pak, true false. Kemudian juga refleksi juga saya lakukan untuk mengetahui refleksi apa yang bisa mereka dapatkan dari aktivitas semua aktivitas. Oke, jadi artinya walaupun kita masih melaksanakan proses pembelajaran di kurikulum 2013, karena memang pengembangan sekarang tadi bahwa proses pembelajaran itu harus memfasilitasi kebutuhan belajar anak mau tidak mau ya, paradigma pembelajaran berdiferensiasi atau pendekatan pembelajaran berdiferensiasi harus kita lakukan di dalam kelas ya, karena memang kebutuhan anaknya berbeda-beda. Dan tadi rencananya mencoba dalam pembelajaran yang akan dilakukan Selasa depan itu kita Ibu akan melakukan pembelajaran yang pertama berdiferensiasi untuk memfasilitasi perbedaan kemampuan anak gitu ya. Yang kedua berdiferensiasi untuk memfasilitasi perbedaan gaya belajar siswa. Oke ya. Nah, nanti ketika misalnya kalau sudah dikaitkan dengan pertemuan-pertemuan selanjutnya kan ada kemampuan akhir siswa sekaitan dengan kompetensi dasar tersebut ya. Artinya kan KD tersebut tidak dicapai hanya dalam satu pertemuan ya, tapi dicapai dalam beberapa pertemuan. Nah, kalau seperti itu kan pasti ada produk atau hasil belajarnya. Nah, produk hasil belajar yang nanti Ibu rancang gitu kan, apakah di situ produknya apakah dalam bentuk yang sama atau memberikan peluang untuk anak berekspresi dalam bentuk yang berbeda-beda. Nah, hasil akhir KD itu sebetulnya apa tuh hasil akhirnya?
ketika KD, sudah selesai sebuah pertemuan? Kalau terakhirnya itu Pak, mereka bisa membuat teks bentuk news item. Nanti berarti mereka akan saya minta untuk mencari sumber berita yang kira-kira bisa diangkat, ya sekitar mereka saja, bisa diangkat sebagai berita. Gitu. Oke, bisa Nanti diangkat. produknya nanti tulis, karya tulis. Pak. Tulis. Ya. Kalau bisa disajikan dalam bentuk lisan bisa nggak? Disajikan dalam bentuk lisan itu mungkin bisa kalau nanti bentuknya rekaman ya Pak ya. Tapi Oke. kalau misalnya bentuk mereka laporan ke depan itu memang nantinya menghabiskan banyak waktu ya Pak ya, kalau untuk lisan. Oke, artinya kan apa ya? Tadi teks item news item itu sebetulnya bisa disajikan anak, gitu ya, disampaikan oleh anak dalam bentuk tertulis, gitu ya, atau dalam bentuk lisan ya. Nah, kalau misalnya lisan kan bisa disajikan dalam bentuk voice note, gitu ya, atau bisa disajikan dalam bentuk video juga kan, ya video ya. Kemudian kalau dalam bentuk tulisan ya seperti mungkin sajian dalam majalah atau sajian dalam bentuk koran atau seperti itu kan, dalam bentuk tulisannya. Nah, ibu akan meminta anak untuk semuanya sama, atau ibu akan memberikan kesempatan anak gitu kan memproduksi hasil belajarnya itu sesuai dengan minatnya anak. Kalau anak misalnya berminat untuk menyajikan dalam bentuk lisan seperti voice note, atau mungkin dalam bentuk video atau dalam bentuk lainnya, atau kalau yang maunya bentuk tulisan ya mungkin disajikan dalam bentuk tulisan. Mau menawarkan pada minat mereka, atau ibu tentukan lisan semuanya atau tulisan semua? Saya kan juga berdiskusi sama anak ya Pak. Mereka ternyata banyak animonya beda-beda. Ya akhirnya kemarin memang untuk kelas yang lain yang sudah lebih dulu Pak, saya membebaskan siswanya untuk, karena mereka ada yang mau video, ada juga yang mau presentasi langsung supaya kelihatan temannya katanya. Terus kemudian juga ada yang saya mau malu ke depan. Jadi ingin voice note ya nggak apa-apa, kalau saya bebaskan aja Pak. Artinya ibu juga memberikan kesempatan anak ya, untuk melakukan diferensiasi produk ya, sesuai dengan minat mereka, sesuai dengan keinginan mereka. Tapi yang jelas tujuan pembelajaran terlihat dari hasil itu, karena tadi poinnya adalah siswa mampu memahami atau membuat teks berita itu ya, teks news item itu ya, mampu membuat news item itu. Artinya dengan bentuk-bentuk yang berbeda juga terukur ketercapaian anak mencapai tujuan atau mencapai kompetensi sesuai dengan tuntutan yang harus dibahas tersebut ya. Jadi ibu di situ ada kemungkinan tadi berencana melakukan diferensiasinya, ada diferensiasi produk, ada juga diferensiasi proses, termasuk diferensiasi konten ya. Ketika tadi misalnya memfasilitasi kebutuhan vocabulary yang berbeda-beda. Terima kasih Bu. Nanti kita lihat di kelas minggu depan ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Before we start, let's pray. Attention please. Before we study, let's pray together. Pray, begin. Finish. Greeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, before we start our lesson today, I would like to ask you about our last meeting. You still remember the material about news item? Yes. Okay. What's it from? Why do you need news item? For what? To give information, right? Another one?
Yes? Is it about the newest event? Yes. Okay. About the newest event. Do you still remember about the generic structure? Yes. Yes. What is it? Yes. Newsworthy event. Okay. Big event. Okay. Okay. What is inside newsworthy event? You still remember? Yes, Sophia? Sophia seems to know something. Yes? What is it? The summary of? Okay, the summary of an event. Okay, summary of event. It is about something interesting, is it true? Yes. Yeah, if it is in the first paragraph or in the first part of the paragraph, it means that it's very important. How about background event? Yes? Okay, please. Okay, it is now about the whole information from the start until the end. Including what? How? Okay, W-H and H, yeah? So everything in background. How about switches? Yes? You don't remember? The search is about the eyewitness and authorities and expert. Okay, this is the comment or maybe about the opinion of an expert about the authorities. Okay, is it possible eyewitness? Yes. Okay, eyewitness dulu. Saksi? Saksi. Good. So, what we are going to do now? Yeah, to learn about this item facts. So today, by doing the teaching activity or learning activity today, you are able to understand the news item facts. You understand also the meaning. Yeah, and also you understand the general information and specific information. Okay, so after you learn today, you know everything about the facts itself. General, also specific information. So now I have interesting video for you. Maybe you recognize it. Okay, so look at it. Okay, do you recognize the video? No. Okay, what is it about? Yes, the video, what is it about? Yes, Miras? Miras, it knows something, but he doesn't want to say something. Yes? Miras? Forward, Miras. The floating Serang. Okay, the floating Serang. Okay. Do you know how many people are there? Five? Five. Okay, you recognize it. Very good one. Okay. What happened to the people? What happened to the people there? Are there houses?
Can you see from the picture? It's there are many people suffered. There, yeah. They lose their house and they lose their family also. They lose their house and also they lose their family also. Okay. So, in your mind, why did the incident happen? Because yes, Iras? Happy? Oh, heavy raining. Yeah? Heavy raining? Is it about because of us? No? Yes, Claudia? No? Throw what? Throw rubbish, okay. Throw rubbish, you always throw something into the river. Okay, yeah? Do you always do that? No. Yes or no? Yes. Yes. No. Okay, yes. They don't do that, okay? It's not good for you. Okay, so I have some vocabularies here. I give you 3 minutes, yeah, to find the meaning. There are meanings there, but you are going to match it. Okay, I give you 3 minutes to do this. You may look at your dictionary, or maybe you want to browse your internet. Yeah, you can browse your internet. You have dictionary, you may open it. Yeah. That's all right. You match it. Kamu belokkan ya. You match it between words and those meanings.
Finish? Okay. Okay, I give you 1 minute more. Okay. Yeah. Okay. Your time is up now. So look at me and listen to me. Okay, I have the small ball here. It's very small one, but that's alright. I will throw to one people. So you have to answer number one. What is the meaning of inundated? Okay. Kalau tidak tahu, you just throw away to another person. Okay. Okay. Another inundated. Terkena. Okay. You to your friend. Okay. Yes. Please. Number two. Resident. Penduduk. Is it true? Penduduk. Yes. Okay. Good. True to your friend. Maybe to Fabian or yeah. Okay. Good. What is number three? Evacuated. Mengungsi. Is it true mengungsi? No. Okay, true to your friend. Good. So what is it? Dievakuasi. Very good. So through your role to your friend. Maybe to Firas. Oh yes, very good. Submerge. What is it? Tergenang. Okay, tergenang. Please, is it tergenang? Tergenang? Yes. Okay, very good. You through to your friend. Oh, kesini katanya. Aku sudah nunjuk ya. Masya Allah. And then, affected. What is it? Terpengaruh. Okay. You throw to other person. Iya. Okay, good. Spread. Ya? Menyebar. Okay, very good. Menyebar betul? Yes. Okay, good. You through. Your friend. Okay. Deploy. What is it? Dikerahkan. Is it dikerahkan? Yes. Good one. So through to your friend. At the back. Okay. Rubber boats. Apa rubber boats? Yes. Is it para karet? Yes. Very good one. Right. Please you, your friend. Nah. Bagus. Yes, bagus. Evacuate. Yes. Pengungsi. Is it pengungsi? Yes. Good. Najri maybe. Oh no. Okay. Najri. Is this your destiny? Yes. Destroy. What is it? Yes. Menghancurkan. Is it menghancurkan? Yes. Very good. And then the last, carried away. Prove to your friend. Nah. Okay. Yes. The last one, carried away. Terbawa arus, is it terbawa arus? Yes. Very good. You can okay, good. So you know the vocabulary from today. Okay, we are going to discuss about facts that consist of those vocabulary. But now, we are going to have a group discussion. Yeah, a group of discussion. Then, unlike other groups, yeah, 1, 2, 3, 1, 2, 3, but no, I'm going to divide you into group according to you. Okay, not according to you. Okay, now is Siti Yuni, group 1. Okay, Siti Yuni, group 1 with Tati, with Rivana Dewi, with Intok, with Randi Angga, and Ferry Ferianto. Where are you? Raise your hands. Okay.
Okay, move there. Yes. Move one. Move there. Yes. Is it someone desperate? No. Okay, group 2, Anggi. Where are you, Anggi? Anggi, you are with Delis. Anggi, Delis. And then Destri, Nova, Ramadan, Dini, and Faisa. Where are you? Okay, move there. Move there. Move there. Yang lain boleh berdiri. Nanti tunggu ya. Group 3, Fabian, Anna, Jasmine, Raisa, Mila, Kamila, Nita, Awalu. Please sit here. Ya, Fabian. Group 4, Nurul, Tia, Rasha, Adam, Mulia, Sadia, Saski, Kirana, and Silva. Sit there, please. Okay, group 5. Fatma, Hela, Ramadhani, Bagus. Ini Hafiz, Nai, sama Fatma. Yes, you sit here. And the rest, you sit there. Group 6. Garnet is quick. I see you. I see you. I see you. Okay, I see you. Okay, very good. Group 1. Group 2. Why don't you just sit in a circle? Come here. Okay, sini kalau come on, make it quick. Come here. Come here. Okay, group 3. Very good. Group 4. Group 5. Group 6. That's alright. Hey. No problem. Yes, no problem. Hey, see, because we have already discussed about vocabulary, those vocabulary, I think that you know what are we going to talk about. We're going to talk about what? What is it, Fabian? The news about banjir. What is banjir? Terjemah. Banjir is inundated. Okay, group 1, where are you? Yes, this one. Group 1. Group 2. Group 3. You're welcome. Group 4. Group 5. Group 6. I see you. Okay, good. Sorry, finish. No. Don't do that. Yeah. And then we will start. Before that, I will give you the explanation. Listen to me.
Yes. You're welcome. Group 3. Oh, this one is group 3. Group 4, please. Yeah. Coba ya. Sini nyapin. Listen to me only 5 minutes. I'll make it quick, Enggak, nanti sampai ke belakang. Itu ada berapa? Miss. Yes. Yes. Do you think this paragraph? Yes. Do you think it's paragraph? No. Yes. Just to make it clear. Main ID ini satu-satu. Terakhir depan sana. Itu baru ada panjang. Ini sama-sama. Ini ada. Yang tadi yang masih ingat Wait.
Be careful when you decide whether which one is the first, second, the third. Okay. Wow. Careful with this one. Apaan tuh apa? I have this Idenya gimana? You should record. Ini apa? Ini apa? Ini kan? Yang korban ya? Korban. Yang para berpenduduk itu korban. Kan menyebabkan 2.203 rumah jadi Okay, we start with group 1. Group 1, which one is paragraph 1? Group 1, which one is paragraph 1? Yeah, read. Okay, so this one is from kamutombo.co, yeah? Okay, so that is the first paragraph. Okay, good one. Thank you. Group 2. Which one is paragraph 2? Okay. Is it you? Kamutombo.co? Yes. Good. Group 2? The first oral sentence is and 5 people. Is it true? And 5 people? Yes. Okay, good.
Regency. Yes, in Pandeglang. Regency. In Pandeglang Regency. Is it in Pandeglang Regency? Yes. Are you sure? Sure. Another one? Group 5. What is the third? In Pandeglang Regency. Ajudan, do you want to say? Yes or no? Sama nggak sama kelompok kita? Yes. Yes. In Pandeglang Regency. Same. Yes. Yes or no? Yes. Are you sure? Sure. Another one? Yes. Group 4? Group 5? Or group 6? Okay. Yes. Pandeglang Regency. Yes. Another one? Ada yang ketiga? No. No. Okay. Between the float and in Pandeglang Regency, which one is coming first? The float. Okay. Yeah, the float is the third one. Okay, group 4. Group 4. Paragraph 1 is tempo.co, and then the second one is the 5 people. The third one is the float also. The fourth one. The front of floats that hit That is the third. That is the third. We have already discussed that. Yes. The fourth one is in Pandeglang yes in Pandeglang. 100 1757. Okay. house in 17 village were also Affected. Okay, thank you. Group 5. Yes, group 5. Paragraph 3. Yes, paragraph 5. ini kan Banten Police set up several operations. Is it the one? No, what is it? regional Regional. Okay. Right. And then the paragraph 6 is Tadi itu mas. in Banten Police. Let's set up. Okay. Yes. The last is yeah. Oh yeah, okay. Yes. That is the one, yeah. Okay, so this one. This is the only one. Oh, nyambung ke situ ya? Oh, I see. That is the problem. Why? Okay, this one is first, the first paragraph and second paragraph. The third, the fourth. This one, sini ya? Okay, row 5, 3, 4, 5, and 6. I think you're right. There you go. Okay, so now, after you have already discussed about the whole text, so now I want you to find out the main idea of each paragraph. Okay, the main idea of each paragraph. So, group 1 will discuss only main idea, group paragraph 1 only, paragraph 2, paragraph 3, paragraph 4, 5, 6. I always put 5. Okay. Yeah, itu lah 4. Okay, I will give you only 3 minutes to this main idea. Yes?
Nih, yuk. Grup 3.
Write down the main idea. Okay. Group one. Ready? Okay, thank you, group one, group three. Is it this way? This way, yeah. Okay, group four, please. Okay, yeah, you can check and recheck whether your friend's statement or friend's main idea is correct or not. Okay, get ready for group five. Group five. And then you also check and recheck whether your friends was already good in idea.
Get ready for group 6? Yes, group 6. Get ready for group 3. Agus dapat Decided? I also want you to check your friends' work. Check your friends' work whether they are Personal dulu kan? And field and house work. kebetulan Polda ditulis 511. Personal dulu. Polda deploy 500 and 11 personal and the and 511 itu 511. okay and Anotasi itu gimana? Kamu harus nggak tahu aku nanti berasa mau pakai Okay, so look at this one. So look at group paragraph 1. Yes, it has a satisfaction. Okay, okay, paragraph 1. Thoughts of history and 22 villages of Banten province. Let's go to know that. Is it true? Yes, very good. Yes, good work. Go. Five died from the floods. Very simple one. Is it true? True. Yes. Okay. Very good. Infected. What is infected? Very good. Bukan. The float or the rain or what? The float. Okay. We forgot to put this one. Okay. Group 4. Polda deploys 111 personnel and health workers. Is it true? Yeah, it covers all. Okay. Ya semuanya ya. Yeah, it is not only the regional police but also healthcare. Number 5, Banten Police set up several evacuation. Yes. Is it true? Yeah, very simple one. Yeah. Number 6, one house destroyed and 2 houses carried away. Which most viral on social media. Yes? 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 Another group? Yes, Bob John said yes. Another group? Yes. Okay. Keep applause. Okay. So we talk about what? The float in? The flood in Serang, which has already what? Yeah, there are many victims. How many victims? So much.
extreme rainfall. Yes. Extreme rainfall. Very good. Because of the extreme rainfall. Because the extreme rainfall, so that's why the flood came. Okay. Number 2, what happened to the people of Sarah? After they have already got the flood. Yes? Yes? Evacuated. Oh, evacuated. Yes, okay. Okay, the people died. Very good. And yes, lost. Okay, lost their families. Yeah, Kari? Gabo. Yeah, they evacuated. Very good. Okay, what did the effect of the flood to another area? To another area. Beside Sarah. Yes. What happened to another area around Sarah? Yes. In Pandeglang Regency, 1,757 houses in 17 villages were also affected. Okay. So the flood is not affected Sarah, but also affected Pandeglang. It is also affected Pandeglang. Okay. Now we come to number 4. What did the authorities do to evacuate the people? Yes, Fabian? Yes. Authorities? What authorities do? When they evacuate. Yes, yes. The regional police said also that deployed 500 and 11 personnel. Okay, it's not only give the personal, but also give what? Yes. Okay, do. Okay, it's not only give the personal of the police, but also give medicine and also. Okay. Yes, ambulance. Yes. So there are many things done by the authorities. Medicine, what's it, rubber balls, bansos, what is it? Social aid. Thank you. What would you do to prevent the flood happening in the neighborhood? Okay, Perry wants to say something. Yes? Stand up, Perry. Yes. Throw grab. Oh, okay. Throw rub. That's great. Yes, okay, we place the garbage in its place. Ya, Perry. Oh, belum selesai. Okay. And also do recycle. Oh, good. And also do recycle. Okay. Same. Thank you. Say something. Very good. Oh, reforestation. Plantation. Okay. Very good. We give applause. Very energetic, and you are very supportive. Yeah. Very good. Now, please submit your work.
Don't forget to write down the names. Okay, now please back to your seat, please. Back to your seat. Back to your seat. It is not go and die. There's no surprise. I have a surprise for you. Sit down, please. I have a surprise for you. This is surprise. This is not surprise. Okay, that's all right. This is surprise for you. So please, you take a piece of paper. Take a piece of paper, please. Don't forget to put your name. Put your name on it. Okay, ready? Okay, write down your name. Don't forget that. Write down your name. Okay. I have the statement. What you should do is you have to put whether my statement is true or false. Okay? I give you only 5 minutes to do it. Please do it. 5 minutes to do it. Five minutes. Five minutes. 5 minutes. True or false? Or false? You have 4 minutes. Langsung ke false. Tidak usah dengan soalnya ya. Just go to be careful. Read carefully. Read carefully. Don't forget to put your name. Okay, you have already finished with it. I don't have to count it. Tahu saya. Kalau itu lagi sama ibu. Okay, sit down again. Sit down on your seat. Ayo,
Tigain atau ya? Okay, sekarang finish. Sit down. Finish. Hey, I want you to answer the question. What have you learned today? Yes? Yes, Feli? Serang. Yes? What have you learned today? Yes, Fabian? Okay, it's about the float in Serang. Okay, the float in Serang. What have you learned? Do you enjoy when you work with your friends? Yes. Happy or no? Happy. Okay, to prevent the float, what we should do? We have to prevent the float. Yes? Yes? Don't throw rubbish. Okay, protect the environment. Yes? Reboisation or plantation. Okay. Tell you? Yes? Okay, 3R program. What is it? Okay, reduce, reuse, recycle. Do you remember what is it? What is this reuse? Menggunakan kembali. Reduce? Okay, recycle? Okay, daur-ulang. Do you feel happy today? Yes, I'm happy. Maybe because we ended? Okay, that's all right. Okay, before we end our meeting today, for next week, I think we are going to develop the outline. Yes. We are going to finish it, and later on you present in front of the class, each of you. Don't forget to interview the speeches. Have you done it? No. Please do it. Okay. Okay. Before we end the meeting today, let's pray together. Pray together. Okay, please. Thank you so much for your attention. We will meet again next week. Yes. Warahmatullahi wabarakatuh. Dari yang sudah dilakukan tadi di kelas, perasaan ibu sendiri gimana? Kalau menurut saya, kalau semua siswa sudah ikut dalam suatu aktivitas, saya merasa senang satu Pak. Kemudian juga keterlibatan mereka ketika mereka mengerjakan semua aktivitas, berarti itu mereka sudah ikut serta dalam pelajaran saya. Jadi merasa senang. Kira-kira hal yang sudah positif atau hal-hal yang sudah baik yang sudah ibu lakukan, itu hal apa saja di kelas? Waktu mengajar tadi ya Pak. Hal yang positif mungkin apa ya? Hal yang positif yang saya lakukan biasanya saya selalu proaktif setiap siswa menanyakan, karena saya tahu pertama kalau bahasa Inggris itu kalau gurunya saja sudah ditakuti Pak, bagaimana mereka mau mengenal bahasa Inggris. Jadi guru itu memang kalau di bahasa Inggris kalau menurut saya harus proaktif pada siswa. Setiap apa yang ditanyakan oleh siswa juga kita harus menjawabnya begitu dengan baik, dan kemudian menerima mereka dari ketidaktahuan mereka sampai mereka pintar, semuanya juga harus bisa harus ikut serta dalam semua kegiatan gitu. Jangan sampai ada yang tidak mengerti, tidak tahu, terus terelakkan gitu Pak, seperti itu. Oke, ya menyenangkan tadi ya, anak tidak takut dengan bahasa Inggris. Kemudian bu gurunya selalu senyum ya. Dan itu membuat anak nyaman ya.
Kemudian juga tadi selalu berkeliling ya ke setiap kelompok Ya, Pak, untuk kalau tidak mencoba. begitu Ya. anak-anak kasihan juga kalau tidak fasilitasi ya Pak ya. Artinya memang Setiap pembinaan mereka. mengantisipasi ketika ada ketemu masalah ya di Iya, setiap setiap kelompok. masalah Ya. yang mereka hadapi. Nah, kalau hal yang kurang yang menurut Ibu dalam pembelajaran tadi yang perlu diperbaiki itu apa? Yang perlu diperbaiki tadi ada sedikit saya salah di mungkin ketika saya mengedit teks ya Pak ya. Jadi ada yang seharusnya masuk ke paragraf berikutnya. Makanya tadi ada sedikit miskomunikasi karena memang ada yang masuk ke paragraf ketiga itu Pak. Jadi harusnya ada paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, kemudian 4. Nah makanya tadi ada sedikit persepsi. Nah ketika ditentukan memang masuk ke atas, mereka sudah mengerti. Ada potongan paragraf yang Iya, itu yang ya, tadi itu yang ada harusnya full, ada tiba-tiba dipisah. ada di atas karena Betul. memang saya ngeditnya waktu Belum- itu belum. ke atas jadi. Oke. Nah, sekaitan dengan Ibu menyampaikan di pertemuan kemarin ya, minggu kemarin ya, Selasa kemarin, bahwa data di kelas Ibu siswanya juga beragam ya. Iya, Dari betul. dari sisi kemampuan awal, kemudian dari minat juga ya, kemudian dari gaya belajarnya. Ibu menyampaikan di kelas tadi beragam kan ketika kita kemarin ngobrol. Nah, kemudian juga Ibu merencanakan akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi ya, di kelas. Nah, pembelajaran yang sudah dilakukan tadi diferensiasinya yang mana? Diferensiasinya saya melihat nilai mereka Pak kemarin, makanya tadi ada yang saya tempatkan di grup yang berbeda karena itu yang grup 1, 2 itu mereka yang kosakatanya atau kemampuan bahasa Inggrisnya di bawah Pak. Jadi saya pakai tipe A, ada tipe A, tipe B, tipe B kalau tidak salah itu. Jadi mereka saya berikan di situ vocab dengan arti, tapi selain yang ada di itu saya tambahkan juga yang lainnya yang kira-kira menjadi masalah di antara mereka. Kemudian juga ya penempatan itu yang saya itu kan, kemudian juga pas pertama juga saya menampilkan kosakata yang memang diperlukan sangat dan kebanyakan juga siswa itu baru Pak yang saya tampilkan di depan itu, makanya semua saya berikan untuk yang pertama. Karena setiap teks bahasa Inggris itu kosakatanya itu ada yang baru-baru, sehingga saya tempatkan dulu di pertama supaya mereka ada pengetahuan awal ketika mereka masuk ke teks. Jadi tadi beberapa kelompok itu dalam teks dalam wacaan teks yang itu Iya, ditambah. jadi tipe A sama tipe B berbeda. Yang tipe B saya berikan kosakata yang tambahan Pak. Tambahan selain yang Ya di dibahas tadi bawahnya, ya. dan ketika mereka membaca jadi terbantu untuk melihatnya. Oke. Jadi artinya di situ membantu anak gitu kan dengan diferensiasi proses ya. Proses ketika tadi kelompok yang kemampuan awalnya kurang dibantu dengan adanya kosakata dalam teks yang mereka baca. Tapi memang tadi Pak sedikit agak berbeda saya lihat. Itu Ferry itu Pak, itu siswa yang susah sekali Pak gitu, bahasa Inggrisnya, kemudian juga dia sering tertidur di kelas, makanya sering saya itu kan diaktifkan oleh saya, suka dikasih kesempatan gitu. Nah ketika memang dia diberikan kosakata di belakang itu berani aktif ya, banget Pak, berani tampil ya, berbeda. terus kemudian juga yang lain yang di situ itu grup 1, 2 itu yang kurang Pak ya, yang kosakatanya di bawah sekali itu terbantu pas dilihat memang cepat ketika merangkai juga cepat. Oke. Nah, kompetensi yang disampaikan tadi kompetensi pengetahuannya ya. Iya. Artinya kan kalau dalam kurikulum 2017 ini selalu berpasangan dengan kompetensi keterampilannya. Kalau tidak salah, kalau kompetensi keterampilannya menuntut anak untuk membuat ya, atau menulis teks berita tadi ya. Nah, mungkin nggak nanti kalau misalnya ketika anak membuat gitu kan, penilaian akhirnya nanti dalam bentuk produk gitu ya. Dan produk teks yang dibuat anak itu bisa saja mungkin disajikan seperti teks yang disampaikan dalam berita ya.
Artinya nanti anak membuat tes, kemudian dia membaca seperti membaca sebuah berita, kemudian itu dibuat voice note-nya ya. Iya, bisa ya Pak. Iya, gitu kan. Pertemuan sebelumnya itu Pak, sebenarnya sebelum saya memberikan news item apa, general structure-nya, karena memang kita mau mulai tahu gitu susunannya, makanya ini susunannya juga di sini dibahas. Jadi sebelumnya itu saya ada endingnya Pak, jadi ada writing terakhirnya, tapi berbeda teknik saya pakainya Pak. Kalau yang tadi kan saya acak-acak, kemudian mereka nyusun. Kalau yang itu memang satu grup satu dan mereka harus menghafal tiap main idenya, ide pokok, kemudian mereka di switch. Nanti terakhirnya mereka menulis Pak. Itu sudah saya lakukan kalau yang itu. Artinya ketika itu bentuknya yang dibentuk item teks news item teks yang bentuk tertulis ya. Iya. Tapi kan ada kemungkinan tadi setelah mereka tulis, nah itu penyajian beritanya gitu kan dalam dalam bentuk lisan juga. Dan nanti mereka membacakan seperti membaca sebuah berita yang ditayangkan dalam sebuah siaran radio ya, gitu kan. Sehingga itu mungkin ya ada terakhirnya ya Pak ya. Iya, terakhir tadi. Terus ada juga mungkin kalau mau disajikan tertulis, mungkin ada dua bentuk tadi ya. Ada mungkin yang bentuknya seperti penyajian dalam sebuah koran, gitu ya. Kalau koran kan lebih fokus pada teksnya ya. Atau mungkin berita tadi disajikan seperti sebuah majalah. Kalau majalah kan mungkin dilengkapi dengan gambar ya, sajian produk yang diberikan oleh anak itu. Nah, kemudian juga tadi bisa dalam bentuk teks radio yang dibacakan tadi, atau mungkin dalam bentuk teks yang seperti di televisi ya. Artinya mungkin anak membuat video pembacaan berita tadi, yang bisa dilengkapi mungkin dengan gambar video, berupa gambar, video dan semacamnya, sehingga mungkin menjadi lebih menarik ya. Mungkin itu ada 6 alternatif yang bisa disajikan gitu, sehingga mungkin anak bisa berdiferensiasi dalam produk belajarnya, sama-sama tentang membuat teks berita gitu kan, news item, tapi produk akhirnya anak diberi kebebasan untuk memilih gitu ya. Ya, kalau memang senang mereka dengan video gitu kan, biar agar bisa dilihat oleh teman lainnya, mungkin tadi ya anak mungkin didorong membuat kelompok anak tertentu mungkin membuat dalam bentuk video. Kelompok anak tertentu mungkin tadi seperti berita dalam radio ya dibacakan, atau tadi ketika mau ditulis gitu ya, kalau tertulis misalnya tadi ada bentuk seperti bentuk koran atau bentuk majalah. Nah, kemudian juga mungkin ibu bisa punya data dari kegiatan eskul mereka ya. Mereka senangnya kemana ya? Oh iya. Gitu ya. Apakah karena kalau misalnya benar anak ikut eskul poli sepak bola, oh berarti mereka senangnya olahraga ya. Iya. Tapi kalau ya gitu kan, kalau yang senang misalnya nari dan semacamnya mungkin oh berarti mereka senang dengan seni gitu ya. Kalau misalnya ikutnya misalnya klub sains dan semacamnya ke lingkungan, anggota misalnya lingkungan sekolah dan semua ke sana ya. Nah, artinya mungkin dari teks yang dibuat juga bisa bervariasi berdasarkan minat anaknya ya, gitu kan. Kemana nih kalau ke olahraga? Kenapa tidak kita memberikan kesempatan mereka membuat teks berita tentang olahraga, yang seni dengan seni, kemudian yang lingkungan dengan lingkungan, yang sains tentang sains. Sehingga muncul juga diferensiasinya tadi kan, karena sebetulnya pembelajaran diferensiasi tidak harus kurikulumnya kurikulum merdeka ya, kurikulum lain juga sebetulnya sudah bisa menerapkan pembelajaran terdiferensiasi itu. Yang tadi membagi anak juga ya Pak ya? Iya, ya, diberi kebebasan tuh ya supaya anak memang tereksplorasi. Kemudian tadi ekspektasi kitanya naik ya. Kalau sebelumnya hanya bentuknya tertulis semua, kenapa nggak tidak ya setelah ditulis oleh mereka gitu ya. Tertulisnya tetap gitu kan, ada bahan itu, tapi sajiannya nanti bisa tertulis, bisa berbentuk berita di berita di majalah, bisa di koran, kan beda ya.
sajian koran dengan majalah beda gitu kan. Iya. Ya, kemudian tadi ketika misalnya audio video bisa audio saja seperti berita di radio gitu kan dibacakannya. Nah, mungkin pakai voice note atau bentuk yang lain, atau bisa juga dalam bentuk video tadi ya seperti misalnya kalau di televisi itu di RCTI itu misalnya berita 6 pagi ya, Ya, atau kan banyak macamnya ya. bisa. Nah itu kan akan lebih menarik buat anak ya. Oke. Ya, Mungkin nggak menurut Ibu? Iya Pak, sebenarnya ke situ nanti Pak saya nanti, cuman memang kemarin sudah saya pikirkan mereka lebih ke mereka suka apa masalah yang mereka Betul. angkat begitu. Baru ke situ, makanya tadi dibilang mereka akan buat outline, kemudian nanti akan buat teks misalnya. Iya, terima kasih Bu Endah nih ya. Terima kasih nih. Assalamualaikum.